Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata kuliah kearsipan dengan tema perkuliahan yaitu pencatatan dan pendistribusian arsip. Bersama saya Ahmad Subair, dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Arsip adalah catatan atau rekaman atau memori terhadap sebuah kegiatan manusia yang terekam dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk digital. Arsip merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian sejarah, karena dengan arsip kita bisa mengetahui khususnya mengenai catatan-catatan yang sangat penting di masa lalu mengenai sebuah peristiwa. Contohnya misalnya tentang kemerdekaan. Jadi kita bisa mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi pada bangsa kita di masa lalu dengan melihat arsip. Jadi arsip adalah jembatan kita ke masa lalu. Ada ungkapan yang diungkapkan oleh sejarawan Jerman yaitu Leopold von Ranke yang mengatakan no document, no history. Yang secara harfiah dapat diartikan bahwa tidak adanya catatan atau dokumen atau arsip, maka sulit bagi kita untuk merekonstruksi sebuah peristiwa. Inilah mungkin yang menjadi dasar mengapa penting kita mempelajari arsip. Namun pada pertemuan kali ini kita belum membahas tentang relasi arsip dengan penelitian sejarah. Namun kita akan membahas tentang bagaimana arsip itu didistribusikan dan dicatat. Jadi setelah arsip itu digunakan, entah itu oleh lembaga, organisasi, atau bahkan individu, ada tugas-tugas yang dilakukan oleh badan arsip atau dinas kearsipan untuk menyeleksi, mencatat, bahkan mendistribusikan ke sebuah tempat atau bahkan menyimpannya. Jadi itulah tema-tema yang akan kita pelajari atau akan kita bahas kali ini. Manajemen kearsipan adalah perkara pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan, bahkan pemusnahan. Jadi pengelolaan arsip itu dianalogikan sebagai pengelolaan siklus hidup. Jadi bagaimana arsip itu tercipta hingga kemudian dimusnahkan, itu ada prosesnya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu atau mari kita ulas lebih dalam lagi tentang pengelolaan dan pendistribusian arsip. Asriel berpendapat bahwa manajemen arsip pada prinsipnya adalah pengelolaan seluruh daur kehidupan arsip, life cycle of record. Sejak arsip dilahirkan sampai dilestarikan, pengelolaan arsip juga merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mengelola seluruhan daur hidup arsip. Mulai dari diciptakan, kemudian sampai kemudian dimusnahkan, itu ada prosedurnya. Jadi itulah yang menurut Asriel dianggap sebagai manajemen arsip. Tujuan pengelolaan dan pencatatan arsip. Kearsipan sebagai salah satu pelaksanaan administrasi yang kegiatan utamanya adalah penyimpanan arsip agar sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Jadi tujuannya arsip dikelola atau dicatat adalah agar sewaktu-waktu kita dapat mencari dokumen yang kita butuhkan. Anggap saja misalnya begini, absen. Absen itu perlu dikelola dengan baik karena arsip itu masih dalam bentuk aktif. Kalau saja tidak dikelola dengan baik, maka kita akan kewalahan. Misalnya absen pada pertemuan pertama, kita simpan dan tidak tertata penyimpanannya, maka
sewaktu-waktu kita membutuhkan absen tersebut, kita akan kewalahan. Maka yang terjadi adalah membuat lagi absensi yang baru, dan data yang sebelumnya ada pada absen sebelumnya yang tidak kita temukan itu sudah hilang. Inilah pentingnya mengelola dokumen atau mengelola arsip. Menurut Syuuti menyatakan bahwa kearsipan atau filing adalah suatu kegiatan yang menempatkan dokumen-dokumen atau warakat dalam tempat penyimpanan yang baik menurut aturan tertentu. Jadi bagaimana tempat penyimpanan yang baik nanti kita akan bahas. Tujuan kearsipan adalah upaya menjamin keselamatan arsip. Jadi seperti tadi yang saya bahas, kita bahas sebelumnya bahwa ketika ada absen yang tidak bagus penyimpanannya, maka bisa jadi kita akan kehilangan data-data absen tersebut, dan itu sama saja merusak proses pembelajaran satu kali pertemuan karena datanya tidak terrecord atau dalam kata lain hilang. Itulah tujuan kearsipan, mengapa arsip itu perlu dikelola dengan baik. Oke, selanjutnya seperti yang Ananda sekalian saksikan di layar, bahwa arsip itu terbagi atas dua jenis. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa arsip terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada arsip dinamis, yang kedua ada arsip statis. Arsip dinamis ini adalah arsip yang sewaktu-waktu masih digunakan. Contoh saja absen, KK, kartu penduduk, akta kelahiran, dan lain-lain sebagainya. Itu dalam ranah arsip pribadi. Begitu pula dalam ranah administrasi publik misalnya. Itu banyak arsip yang sifatnya dinamis. Jadi misalnya seperti dokumen perjanjian, waktu-waktu masih bisa dilihat atau ditinjau kembali. Perlu diketahui, arsip dinamis ini terbagi atas dua bentuk. Pertama, ada arsip aktif, yang kedua ada arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Misalnya anggap tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, seperti KTP dan KK. Selama KTP dan KK masih berlaku, maka dia masih dalam kategori arsip aktif. Aktif penggunaannya, frekuensi penggunaannya masih tinggi. Begitupun misalnya arsip-arsip lembaga, seperti tadi perjanjian yang masih mengikat. Kecuali perjanjian itu sudah tidak mengikat, maka arsip itu akan berubah bentuknya. Ada arsip inaktif. Jadi arsip inaktif ini seperti misalnya KTP yang sudah habis masa berlakunya, maka itu sudah masuk dalam kategori inaktif. Selanjutnya seperti juga dokumen-dokumen perjanjian atau dokumen-dokumen kerja atau dokumen-dokumen perencanaan yang sudah tidak berlaku lagi, maka itu masuk dalam kategori tidak aktif atau inaktif. Arsip yang inaktif ini frekuensi penggunaannya sudah rendah atau bahkan tidak ada sama sekali karena adanya masa berlaku atau dan lain sebagainya yang kemudian membuat arsip ini tidak lagi dibutuhkan. Maka arsip-arsip tersebut masuk dalam kategori arsip inaktif. Jadi selanjutnya arsip inaktif ini ketika sudah dikategorikan tapi masih bisa digunakan, itu biasanya masih berada di kantor-kantor, belum didistribusikan ke depo atau di badan-badan arsip pemerintah yang mengelola. Perbedaan arsip inaktif ini dengan arsip statis tadi, yaitu arsip statis itu sudah didistribusikan ke depo arsip yang biasanya dikelola oleh dinas-dinas pemerintahan. Kalau setingkat nasional itu ada ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertempat atau berkedudukan di Jakarta. Arsip-arsip ini yang
dianggap penting biasanya didistribusikan ke Android. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pengelolaan arsip inaktif seperti yang kita bahas sebelumnya. Pertama adalah mengurangi jumlah total arsip yang diselenggarakan di area penyimpanan dan kantor, sehingga akan dapat mengurangi biaya penyimpanan arsip organisasi. Dapat dibayangkan ketika dokumen itu menumpuk tidak teratur di sebuah kantor, maka yang terjadi adalah kurangnya space atau gerak para pegawai yang mendiami kantor tersebut. Jadi diperlukan pengelolaan arsip inaktif tersebut, pengelolaan arsip yang tidak digunakan tadi. Yang kedua, melakukan pengendalian untuk menjamin pemindahan arsip secara terus-menerus dari kantor ke tempat penyimpanannya. Jadi arsip inaktif ini sebenarnya ada siklusnya. Jadi sudah ketika masuk dalam kategori arsip inaktif, maka sebaiknya dikelola dengan baik agar informasi di dalamnya tidak hilang. Karena bisa saja informasi arsip inaktif itu dibutuhkan kemudian hari. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan hilang informasi tersebut. Dan apa yang kita butuhkan terhadap arsip inaktif itu sudah tidak dapat ditemukan lagi. Atau tidak ditemukan dalam artian kita sudah kehilangan memori terhadap apa yang tersimpan di dalam arsip tersebut. Ketiga, membebaskan ruang dan mengurangi kebutuhan perlengkapan serta mengurangi biaya penyimpanan arsip. Jadi arsip yang tadinya memakan space yang banyak di sebuah kantor atau mungkin di tempat kerja kita masing-masing atau di ruangan kita atau bahkan di kamar kita ada dokumen-dokumen perkuliahan yang sudah tidak dibutuhkan dalam periode atau frekuensi yang tinggi, maka itu akan memakan banyak space dan memakan tentunya biaya yang sangat banyak. Jika dikelola dengan baik, didistribusikan dengan baik dengan siklus yang baik, maka itu dapat ditekan atau artinya dapat dikelola, dapat dibersihkan dan mempermudah pekerjaan. Namun jika sewaktu-waktu kita membutuhkan dokumen tersebut, kita tahu tempatnya di mana harus mencari. Nah, begitupun kita mahasiswa, biasanya ada banyak tugas mata kuliah. Tugas-tugas itu tersimpan di kamar kos misalnya, di rumah misalnya. Tugas-tugas tersebut itu sudah lewat semesternya, sehingga hanya menumpuk. Tugas-tugas yang sudah lewat periodenya ini, sudah lewat semesternya, biasanya sudah tidak kita butuhkan lagi. Kebanyakan dari kita adalah membuang tugas-tugas tersebut. Pada sewaktu-waktu di kemudian hari kita membutuhkan arsip itu lagi. Arsip tugas-tugas itu lagi. Apa yang terjadi? Ketika sudah dibuang, maka kita sudah kehilangan informasi pekerjaan tugas yang sudah kita kerjakan. Dan ini membuat kita rugi. Memori atau informasi dalam tugas tersebut sudah hilang. Dan pada saat kita butuh sudah tidak ada arsip tersebut. Itulah gunanya kita mengelola arsip tersebut. Jadi nanti kita berikan kode-kode, kita simpan di tempat yang baik. Keempat, membuat sistem penemuan kembali yang efisien, memberikan akses terhadap arsip yang sewaktu-waktu diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jadi ini yang sama dengan yang saya contohkan sebelumnya, bahwa ketika kita menyusun arsip itu dengan baik, maka sewaktu-waktu apabila kita membutuhkan ada informasi yang kita inginkan, kita dengan mudah untuk mengaksesnya. Kelima, mengembangkan program mikrofilm yang didukung biaya jika perlu. Biasanya ini terjadi di arsip-arsip lembaga pemerintahan. Jadi untuk menghemat space maka dibuat mikrofilm. Jadi mikrofilm ini semacam pembaca digital dalam bentuk mikrofilm. Jadi ketika kita menginginkan
ada alat khusus yang digunakan untuk membacanya. Kira-kira sekarang atau saat ini bisa disamakan dengan digitalisasi. Jadi ada digitalisasi arsip itu sedang berkembang di negara-negara barat, mungkin sudah diadopsi juga di Indonesia. Namun pengalaman saya pribadi, biasanya mikrofilm ini sudah rusak, arsip aslinya itu masih utuh. Jadi ada semacam disfungsi alat, yaitu mikrofilm ini diharapkan berumur panjang, namun kemudian tidak demikian. Mikrofilm ini sebenarnya diciptakan untuk tujuan apabila sewaktu-waktu arsip itu rusak dan salinannya masih ada. Tapi yang terjadi biasanya mikrofilm ini sudah rusak, arsip ini tetap masih bagus. Jadi sebenarnya letak permasalahannya ada pada mikrofilmnya. Mungkin ke depan akan ada teknologi yang lebih canggih lagi. Keenam, menjaga keamanan penuh tentang arsip. Jadi keamanan ini adalah sesuatu yang penting, mengingat di setiap arsip itu ada informasi yang terkandung. Misalnya saja anggaplah rahasia perusahaan, perjanjian perusahaan dengan ini, pembagian royalti yang tidak mungkin bisa dipublish. Jadi keamanan arsip yang disimpan tersebut dan arsip yang dimaksud ini adalah akses terbatas. Jadi tidak semua orang bisa mengaksesnya. Jadi ketika sudah dirapikan, ditata dengan baik menurut pengkodeannya, maka arsip tersebut tidak boleh diakses oleh siapapun. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian kita masuk pada tahapan pencatatan arsip. Jadi kegiatan pengelolaan arsip yang merupakan bagian awal dari proses tersedianya arsip inaktif, yaitu kegiatan pencatatan arsip. Pencatatan merupakan kegiatan yang berkaitan dalam proses tersedianya arsip inaktif. Arsip inaktif yang dipindahkan di unit kearsipan perlu adanya pencatatan agar memudahkan kegiatan temu balik arsip. Kegiatan temu balik arsip ini pada dasarnya akan mudah terjadi apabila siklus pencatatan arsip itu baik. Jadi ketika arsip itu sudah memasuki masa periode inaktif, maka diperlukan pencatatan arsip yang baik. Baik itu menurut tahun, kategori abjad, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk pengkategoriannya sebentar kita akan membahas. Menurut Amsyah, menyebutkan bahwa sebagaimana kita ketahui di Indonesia, dewasa ini terdapat 3 cara pencatatan dan pengendalian surat atau arsip, yaitu dengan mempergunakan perangkat buku agenda, kartu kendali, dan taka. Taka ini singkatan dari tata naskah. Jadi pertama adalah perangkat buku agenda. Jadi buku agenda ini mencatat tentang arsip. Kedua tentang kendali, kartu kendali, di mana saja arsip ini sekarang berada. Dan yang terakhir adalah tata naskah. Tata naskah ini seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana tata naskah itu dilakukan. Apakah menurut abjad, tahun, kejadian, dan lain sebagainya yang mempermudah kita. Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta setiap harinya itu melaksanakan kegiatan organisasi yang mana menciptakan arsip dari kegiatan administrasi tersebut.